Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Fa ya ayyuhal usikum wa nafsi bi taqwallah wa fazil muttaqun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, hadirin rahimakumullah. Kembali pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam yang ke-20 ya. Malam ke-berapa Pak Ibu? Ibu? Malam ke-8, tapi terasa sudah malam ke-20. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita semuanya selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, tadi hanya canda saja. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Memang di mana-mana kemarin tarawih itu hanya sampai malam yang ketiga saja. Dari masjid penuh, canceling pun sampai 1 juta ke atas. Kalau sudah 3 malam ke sini, segalanya menurun, semangat sholat tarawihnya menurun, semangat sedekah makin komong. Jadi kalau sudah diumumkan oleh pengurus DKM, kumah ya kitanya. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jannatu mustaqatu ala arba'ati nafarin, bahwa surga itu merindukan kepada 4 golongan. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ulah bunga heula Pak yo. Siapa tahu justru kita bukan yang dirindukan oleh surga. Yang pertama adalah talil Quran. Apa artinya talil Quran, Bapak Ibu sekalian? Talil Quran itu orang yang suka atau rajin membaca Al-Quran. Jadi bukan hanya pada bulan Ramadan saja tadarusan sampai tamat 2 kali 3 kali, tapi setelah itu habis bulan Ramadan pareheula setahun sekali. Kalau memang umurnya sampai kepada bulan Ramadan yang akan datang, kalau tidak bagaimana? Jadi walaupun sedikit tapi terus. Walaupun yang dibaca itu yang pendek-pendek tapi kontinu, setiap hari kita baca. Jadi tahlil Quran itu bukan istilahnya yang sekaligus membaca Al-Quran itu 1 kali tamatan, beres aja pas bulan Ramadan doang. Akan tetapi seterusnya. Jadi bulan Ramadan itu hanya sebagai momentum untuk pelatihan, ya, untuk belajar membaca Al-Quran dan juga melatih kerajinan kita di dalam membaca Al-Quran. Walaupun sedikit baca. Yang baik surat kulu, baca wae tiap hari kulu. Kan ada dalilnya, ya, bahwa yang membaca Al-Ikhlas 3 kali berturut-turut 3 kali itu sama pahalanya dengan membaca 1 kali tamatan. Apalagi kalau dibarengi dengan hati yang ikhlas karena Allah. Dan mudah-mudahan ada di sini zaman di sini yang termasuk yang dirindukan oleh surga. Yang pertama tahlil Quran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jika untuk pede kaciri kita. Jadi bulan Ramadan saja yang rajin teh. Yang keduanya adalah wahafidil lisan, orang yang bisa menjaga lisannya. Jadi lisannya yang keluar daripada mulutnya itu yang baik-baik, ya, tidak pernah ghibah, tidak menyakiti orang lain, ya, tidak menghardik orang lain, kata-katanya tidak kotor, tapi kata-katanya ada bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk orang lain. Apalagi yang keluar dari lisannya itu adalah nasihat-nasihat
yang baik. Apalagi nasihat-nasihat itu adalah keluarnya dari Al-Quran dan hadis dan juga pendapat para ulama atau nilai-nilai kebaikan. Tapi kalau justru yang keluar dari lisan ini menyakiti orang lain, iba dan sebagainya, itu bukan yang dirindukan oleh surganya Allah, akan tetapi sebaliknya justru yang dirindukan oleh nerakanya Allah. Tertutup surga bagi orang-orang yang senantiasa tidak bisa menjaga lisannya. Coba kita melihat, Pak, ya, bagaimana politikus kita saling jelek menjelekkan, ya, saling mengangkat dirinya mereka yang paling baik, yang paling jujur, tapi nyatanya bagaimana? Mudah-mudahan mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memajukan negara ini menjadi negara yang baladan thayyibatun walaupun ghafur. Dan yang ketiganya adalah wamut imulji'ah yang dirindukan oleh surga itu. Siapakah mereka? Mereka itulah adalah golongan orang-orang yang senantiasa memperhatikan orang yang membutuhkan, orang yang mau mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi wamut imulji'ah itu ada memberikan makanan kepada orang yang lapar. Tapi bahasanya di sini penafsirnya luas. Bukan hanya ada orang yang lapar kemudian kita kasih. Termasuk di dalamnya adalah Jumat berkah, tajil, dan juga memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan dari harta kita. Itu termasuk wamut imulji'ah, dan orang itu termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya kegiatan itu isinya pada bulan Ramadan saja, ya? Karena dijadwal misalkan oleh pengurus DKM dan pengurus RW, sehingga setiap itu bergilir, ya. Misalkan satu hari ini misalkan ada berapa orang, kemudian berurutan begitu, itu saja. Jadi bukan hanya pada bulan Ramadan, akan tetapi di luar bulan Ramadan pun sama. Bulan Ramadan hanya sebagai momentum untuk pelatihan, untuk memberikan semangat kepada kita bahwa di luar Ramadan itu harus lebih baik lagi. Karena apa? Kalau istilahnya pada bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk pelatihan, mendekatkan diri kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, kalau betul-betul berhasil, berarti di luar bulan Ramadan itu tetap melaksanakannya, tahlil Qur'annya, hafidz lisannya, kemudian wamut imulji'ahnya. Dan yang terakhir, orang yang dirindukan oleh surganya Allah adalah orang yang senantiasa puasa pada bulan Ramadan. Jadi puasa Ramadan ini adalah sumu tasihu. Jadi dengan puasa itu menyehatkan. Akan tetapi tidak sedikit orang yang sumu tasihu, bukan istilahnya sumu tasihu. Dengan puasa itu menyehatkan. Pas habis masa puasa dengan diganti dengan Idul Fitri 1 Syawal, diperiksa ke dokter, asam uratnya tinggi, nanti darahnya, gula darahnya tinggi, darah tingginya jadi, ya, jantung kegebegan wae dan kebetulan duit berenang. Nah itu sebenarnya kalau memang betul-betul pada bulan puasa ini betul-betul sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana? Makan ketika lapar, berhenti ketika kenyang. Ini mah bagaimana? Pas buka, kolak ayam, cireng ayam, balak-balak ayam, nondai cilok ayam. Pas taraweh tengah dukungan. Akhirnya bagaimana? Batul taraweh, datang ke masjid dan mushola. Ini bagaimana? Kerek dibrah. Itu tak. Ingin dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi bagaimana? Tergantung kepada ibadahnya. Saya ingin menjelaskan tadi sedikit dari Bapak di sini yang di depan, Bapak kita. Artinya ibadah Allah di jalan Allah siapa namanya? Ibadah Allah hasbi rijal Allah, kan? Hasbi rijal Allah. Apa lagi? Gitu. Itu pujian sebenarnya. Ya. Kalau istilah pujian daripada Syekh Abdul Qadir Jailan itu ibadah Allah, rijal Allah, abisuni, liazillah. Itu pujian daripada Syekh Abdul Qadir Jailan. Intinya bahwa itu ada merupakan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu biasanya ibu-ibu yang membacakan itu setiap pengajian. Artinya pengabdian diri kepada Allah.
Nah itu, saya mau terangkan lebih panjang lagi tapi karena waktu jualan ya. Nah gitu kan, waktu jualan misalkan kita apalagi sekarang taraweh. Nah itu kan. Kalau saya biasanya 23 taraweh itu, gitu kan. Jadi jam 9 baru beres. Di sini berapa? 23? 11. Ya alhamdulillah gitu kan. Kan sering diundang kepada jadi imam, udah orang ceramah, kemudian tarawehnya 23. Pas beres saya Pak namunya capek. Mudah-mudahan jadi yang 11 diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang 11 pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak memandang bahwa yang 11 lebih utama, kemudian yang 23 lebih bagus, tidak. Tergantung kepada hatinya masing-masing. Demikian Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Nanti ke depan saya bahas tentang yang tadi sampaikan oleh Bapak, mungkin di khutbah Jumat yang saya sampaikan. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.